warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta generasi Islami, para penerus negeri yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah, wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapisan langit tanpa tiang, 7 lapisan bumi tanpa tali gantungan, serta luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Betul atau betul? Salawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman, tak lupa kita curahkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berdikir, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau telah bermandikan darah, telah menghujankan anak panah demi menjunjung tinggi kalimatillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi atau sepatah dua patah kata yang bertemakan Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah itu Lailatul Qadar? Menurut para ulama, Lailatul Qadar itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu Lailatun wal Qadar. Yang pertama itu Lail yang artinya malam, dan Qadar itu yang artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan atau malam yang sangat mulia. Seperti yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah sadaqallahul adim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan pada malam itu Allah menurunkan para malaikat turun ke bumi, serta selamatlah bagi orang tersebut sehingga pagi atau fajar nanti. Jadi, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam-malam ganjil, seperti tanggal 21, 23, 25, dan seterusnya. Dan apa yang harus dilakukan ketika malam Lailatul Qadar datang? Yaitu dengan memperbanyak ibadah. Kita disunatkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat Lailatul Qadar. Kemudian dilanjut dengan berzikir, bermunajat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pada malam tersebut juga Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Karena dari sebuah hadis dikatakan, yaitu dari Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi Muhammad itu pernah beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, karena sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk bermunajat, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kemudian apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Seperti tadi dalam surat Al-Qadar, Allah menurunkan malaikat untuk turun ke bumi. Mengapa malaikat turun ke bumi? Padahal di atas bumi itu banyak sekali tempat-tempat yang sangat mulia, 7 lapisan langit yang sangat mulia, serta ada arasnya Allah juga yang sangat mulia. Tapi kenapa makhluk seperti malaikat, makhluknya Allah yang sangat mulia, diturunkan ke bumi? Padahal di bumi banyak sekali orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena
ada beberapa orang atau sebagian dari orang tersebut itu sedang bermunajat pada malam tersebut, sedang beribadah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa malaikat diturunkan pada malam tersebut? Dan apa yang dilakukan malaikat pada malam tersebut? Malaikat akan bersalaman dengan orang tersebut. Dan apa yang terjadi dengan orang yang sedang beribadah tersebut? Orang tersebut hatinya akan merasa tenang, akan merasa terenyuh tanpa ia sadari malaikat itu sedang bersalaman dengan dia. Kemudian di pagi harinya apa yang terjadi? Matahari muncul, akan tetapi sinarnya cerah, akan tetapi tidak panas. Apa sebabnya? Karena malaikat sedang kembali ke langit. Dan apa yang membuat matahari tidak panas? Yaitu sayap-sayap malaikat yang menutupi kepanasannya matahari tersebut. Sungguh maha suci Allah, sungguh maha besar Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar, marilah kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak berbuat baik, beramal soleh. Jangan sampai ketika pada malam 10 terakhir Ramadan kita berbuat maksiat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, terutama pada bulan Ramadan. Karena semua amal baik yang terjadi, yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Usikum wa iya nafsi, unzur ma qala wa la tangdur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi